Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sigit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Materi esensialnya, kebutuhan dan keinginan, skala kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta biaya peluang. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Nah, dalam pengertian ilmu ekonomi menurut Wikipedia, ilmu yang mempelajari aktivitas perilaku manusia, yaitu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu ada beberapa kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti peraturan. Sehingga secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi itu artinya adalah aturan rumah tangga. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Sehingga dengan kebutuhan yang bermacam-macam dan manusia bisa memenuhi semuanya atau memenuhi secara optimal, maka di sini kesejahteraan seseorang atau manusia itu dapat tercapai. Nah, apa bedanya dengan keinginan? Nah, kalau keinginan adalah segala sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi, sehingga manusia tersebut bisa lebih puas. Jadi sifatnya keinginan itu tidak bersifat urgent atau penting, tetapi ini adalah sebagai suplemen dari sebuah kebutuhan. Sehingga dengan adanya suplemen, maka manusia atau suplemen kebutuhan, manusia dapat lebih puas lagi. Nah, apa kebutuhan manusia itu? Nah, berbagai macam kebutuhan manusia, diantaranya kalau anak-anak sekarang itu menonton bioskop, ada yang rekreasi, ada yang berkebutuhan untuk atau atas transportasi, kemudian kebutuhan untuk pergi ke salon dan sebagainya. Nah, di dalam kebutuhan itu biasanya ada yang dinamakan dengan motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah faktor yang mendorong serta melatar belakangi seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, sedangkan motif ekonomi yang lain ini punya banyak pengertian.
alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalnya, sesederhananya seperti ini. Jerome, misalnya kamu ingin membeli satu barang yang sudah kamu idamkan. Pastinya kamu akan bekerja dan mengumpulkan uang, kan? Nah, kata bekerja itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Sementara membeli barang-barang adalah motif ekonominya. Jadi motifnya ingin membeli barang-barang. Nah, bagaimana agar bisa membeli barang? Maka tindakan ekonominya adalah dengan cara bekerja. Jadi motif adalah dorongan untuk melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen, misalnya mencari laba, mencari kekuasaan, memperoleh penghargaan, atau ada yang mempunyai motif sosial. Kemudian motif ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen. Di sini memperoleh kepuasan yang optimal. Kemudian yang kedua, agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakatnya, atau bahkan untuk menaikkan status sosial. Nah, tadi tindakan ekonomi sudah. Kita lanjut ke kelangkaan. Nah, jadi ketika kita memenuhi kebutuhan, kadang barang atau jasa itu mengalami kelangkaan. Tidak ada atau ada tetapi jumlahnya sedikit. Nah, kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Jadi kelangkaan itu karena sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Nah, upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan antara lain dengan memproduksi barang dan jasa, atau juga bisa dengan menambah kualitas dari barang dan jasa, ataupun mungkin menambah kuantitas atau jumlah dari sumber daya yang ada. Nah, kenapa kok ada barang dan jasa itu langka? Yang pertama, karena kerusakan sumber daya alam. Ini biasanya akibat ulah manusia. Jadi terlalu eksploratifnya, terlalu tinggi, atau bahkan destruktif terhadap sumber daya alam. Kemudian terbatasnya sumber daya alam yang tersedia. Jadi di sini memang sumber daya alamnya terbatas. Kemudian terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Berarti ini masalah kemampuan terbatasnya SDM. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan sumber ekonomi baru. Artinya,
bahwa kebutuhan manusia banyak, akan tetapi barang yang dihasilkan itu sedikit. Ini adalah beberapa faktor penyebab kelangkaan. Nah, dari kelangkaan itu maka di sini timbul yang namanya penentuan pilihan. Jadi, seseorang ketika berkonsumsi itu dengan segala kebutuhan yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas, bahkan kemampuan manusia yang terbatas dengan pendapatan, maka di sini manusia atau seseorang itu harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif pilihan. Nah, di sini untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Nah, prinsip yang mendasari seseorang itu melakukan pilihan, yang pertama adalah karena pendapatan yang terbatas. Ini jelas, dengan pendapatan yang terbatas, maka seseorang itu akan terbatasi dalam berkonsumsi. Nah, di sini apa itu skala prioritas? Nah, ada beberapa hal yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, antara lain adalah yang pertama, tingkat urgensi atau tingkat penting tidaknya barang atau jasa itu perlu nggak dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Punya kesempatan nggak untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Nah, itu mungkin kaitannya dengan urgensi yang pertama tadi. Jadi pertimbangannya nanti bermanfaat nggak untuk masa depan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan. Kemampuan dalam hal ini bisa membeli atau tidak. Ini berkaitan dengan pendapatan seseorang. Nah, di sini dengan skala prioritas, maka seseorang dituntut untuk memanajemen atau mengelola keuangan atau pendapatannya agar semua kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, minimal untuk kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan primer. Baru nanti melanjutkan ke pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Langkah pengelolaan keuangan, mungkin ini yang pertama harus dilakukan adalah dengan membuat pembukuan. Ya, minimal dicatat, sehingga nanti pengeluaran yang tidak perlu bisa kita pending dulu. Kemudian yang kedua, memulai menabung. Nah, jadi prinsip menabung harus kita awalkan. Biasanya ketika kita, misalnya anak-anak punya
jatah bulanan untuk 1 bulan 300.000 untuk uang saku, maka kita alokasikan misalkan 50.000 untuk menabung. Nah, bagaimana caranya? Yang 250.000 itu cukup untuk 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah dengan hemat dalam berkonsumsi. Jadi tadi mungkin tadi uang yang 250.000 itu masih bisa dikelola lagi, mungkin bisa sisa 10.000 untuk ditambahkan lagi ke tabungannya. Kemudian membuat rencana jangka panjang. Jadi rencana jangka panjangnya nanti kebutuhan apa saja yang kamu perlukan, sehingga nanti semuanya bisa terakomodir oleh tabungan yang kalian punyai. Materi berikutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil suatu pilihan. Nah, di sini biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesempatan, atau bahkan keuntungan di masa depan. Misalnya, ada ketika kalian sudah lulus SMA atau madrasah aliyah, maka kebanyakan anak-anak atau dari kalian itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketika suatu saat itu tidak memungkinkan atau bahkan itu kalian punya kesempatan untuk ke sana dan punya pilihan lain untuk bekerja, sebetulnya dapat gaji yang lebih, akan tetapi kamu lebih memprioritaskan untuk kuliah terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini ada sesuatu yang ingin kamu ambil, yaitu keuntungan di masa depan. Contohnya untuk biaya peluang, seseorang memiliki uang 10 juta. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton televisi. Nah, kesempatan yang hilang itulah yang disebut biaya peluang. Nah, prinsipnya bahwa di dalam biaya peluang, ketika nanti ada nominal yang diberikan di dalam soal, maka kita ambil jumlah pengorbanan nilai yang tertinggi dari semua alternatif pilihan. Nah, demikianlah untuk materi kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Semoga memberikan manfaat. Tetap semangat di new normal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, saya memberikan sebuah penugasan pada anak-anak yang berisi tentang materi kebutuhan, kemudian skala prioritas kebutuhan, serta biaya peluang.
Sehingga dengan harapan adanya penugasan ini, anak-anak bisa mengevaluasi diri seberapa banyak pemahaman yang didapat dari materi yang telah disampaikan. Demikian juga saya berikan pula kunci jawaban atas penugasan tersebut sebagai umpan balik agar anak-anak bisa mengevaluasi atas pertanyaan dan jawaban yang mereka buat. Terima kasih.